ini kita akan melihat video animasi tentang getaran dan gelombang. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar keseimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda yang mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Mari kita tarik bandul ke sebelah kanan. Kemudian, lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali lagi ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Di sini ada pun jenis-jenis getaran. Getaran yang pertama yaitu getaran bebas, bisa teman-teman lihat pada gambarnya. Dan yang kedua getaran paksa, yang berbeda dengan pada getaran bebas tadi. Tadi teman-teman sudah melihat jenis dari getaran bebas dan getaran paksa. Di sini akan dijelaskan bahwa getaran bebas merupakan getaran dengan frekuensi naturalnya. Bisa teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh dari getaran bebas, di mana contohnya adalah saat bola yang memandul ke atas. Nah, perlu kalian ingat bahwa getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Pada hal tersebut, benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik tersebut. Contohnya adalah sebuah bandul yang sudah teman-teman lihat tadi. Rumus getaran, N sama dengan T per T. Keterangannya, N sama dengan banyaknya getaran, T kecil waktu getaran, T besar periode. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang getaran. Sekarang kita masuk ke gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi harus berulang. Ini adalah salah satu contoh dari gelombang. Salah satunya adalah gelombang radio. Sekarang, simak baik-baik, kita akan masuk ke sifat-sifat gelombang. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak tergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang disebut medium dispersif. Kedua, pemantulan gelombang ketika menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium merambatnya. Ini adalah salah satu contoh dari pemantulan gelombang, di mana saat ombak besar menabrak kapal di depannya. Bisa teman-teman lihat. Pembiasan gelombang. Gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian dipantulkan, sementara sebagian lainnya akan diteruskan. Pembelokan bekas gelombang yang diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Dan adapun yang keempat, interferensi gelombang, di mana interferensi gelombang atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat riak air permukaan ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air. Muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk interferensi. Kelima, polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Dipolarisasi gelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal. Polarisasi vertikal dapat kita lihat penggerakannya tali dari atas ke bawah, sementara itu polarisasi horizontal bisa kita amati dengan penggerakan tali kanan ke kiri. Dan yang keenam yaitu efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerimaannya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi dari sumbernya.